102,2 Radio Suara Sampang FM. Baik pendengar, selamat pagi ya untuk kalian semuanya. Berjumpa lagi di Mendengar, Anis akan menemani kalian. Kali ini kita memasuki program Lentera Hati pendengar. Dan pendengar sudah hadir ya di studio kita kali ini. Untuk Lentera Hati kali ini ada narasumber kita Bapak Kiai Haji Bukhari Maksum. Dan juga ada moderator kita hari ini Bapak Muhammad Syukur SPDI pendengar. Oke pendengar, Lentera Hati edisi hari Kamis ya 25 Agustus 2022. Anis akan temani kalian semuanya sampai nanti jam 10 ya, dengan tema ini yang sudah diberikan ini untuk hari ini adalah kegiatan-kegiatan dalam bulan Muharram. Oke, langsung saja Anis serahkan kepada moderator kita hari ini Bapak Muhammad Syukur. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, marilah pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sebagaimana biasa setiap hari Kamis dikemas dalam acara Lentera Hati yang bekerja sama dengan MUI Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tumpah tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini telah hadir langsung yaitu Ketua MUI Kabupaten Sampang yaitu Kiai Haji Bukhari Maksum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara Lentera Hati pagi hari ini sebenarnya acara berlanjut ini, yaitu dalam rangka bagaimana kegiatan-kegiatan kita dalam menghadapi bulan Muharram tahun baru Hijriah ini. Kepada beliau pemateri yaitu narasumber kita yaitu Kiai Haji Bukhari Maksum, disilakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil iman wal islam wa awlana bi syahrihil muharram fi kulli sanatin wa kulli 'am wa waqana wa hafizana المعاصي والآفات والآهات والآفات والأمراض والآثام والأسقام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير الأنام شريف المقام حلم الكلام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadarat al-mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, segenap mitra dengar Suara Sampang dimanapun berada, baik di rumah maupun di studio atau yang berdekatan, sekiranya suara saya dapat didengar dan dijangkau pada hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah. Tidak asing lagi tentunya bagi kita umat Islam yang memperhatikan tahunnya sendiri, yaitu tahun 1444 Hijriah, pasti ini tidak akan lupa. Di mana tahun Hijriah ini adalah tahun Islam yang harus kita pahami
dan harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermakna dan bermartabat, sehingga betul-betul berafiliasi dengan inisiator daripada tahun Hijriah ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sebagai mana beliau adalah khalifah yang kedua yang sangat intens, sangat perhatian, sangat tegas, berani, semangat, zuhud, tegas sekali dalam menegakkan Islam, tegas sekali dalam melawan kebatilan, tegas sekali dalam mendirikan tempat-tempat kebaikan, termasuk tahun ini ya tahun Hijriah, beliau adalah selaku inisiator. Baik kegiatan-kegiatan Muharram atau Asyura yang sudah saya sebut di depan kemarin minggu yang lalu, itu pertama diantaranya adalah melakukan sholat sunnah ya. Sholat sunnah artinya sunnah mutlak, yang dimaksud pertama adalah perbanyak sholat sunnah di hari Asyura. Yang kedua itu adalah mandi ya, mandi besar. mandi itu mandi keramas ya, keramas dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa di situ disebutkan disunatkan mandi secara khusus? Ya memang karena mandi itu adalah ajaran Islam. Mandi itu adalah ajaran Islam, di mana Rasulullah SAW ayat yang turun kedua itu adalah suruh bersuci Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, itu ayat yang kedua turun. Jadi Rasulullah itu setelah beliau diturunkan ayat pertama, kemudian yang kedua beliau istirahat di rumah karena agak trauma dan ketakutan, ditanya malaikat Jibril secara aslinya. Sayapnya 600, satu-satunya sayap kalau dibuka maka langit semuanya tertutup, tidak akan kelihatan. Itu datang aslinya. Maka Nabi pada waktu itu agak takut dan agak cemas, sehingga beliau pulang tidur berbaring di rumah sambil berselimut. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, hei orang yang berselimut. Itu ini ayat turun di rumah Nabi persis. Qum fa'anzir, bangunlah kamu, maka mengingatkanlah kamu kepada umatnya, nyampaikanlah kamu kepada umat kamu. Yang kedua, visinya yang disebut di situ, tugasnya wa thiyabaka fatahhir, dan sucikan bajumu, itu ya, bersihkan bajumu. Artinya bersih-bersih baju, bersih-bersih badan, itu memang beban kedua yang dibebankan kepada Nabi SAW setelah beliau diberi beban untuk membaca ayat Allah SWT melalui Iqra bismi rabbik, itu pertama. Yang kedua suruh mengingatkan fa'anzir. Yang ketiga itu membersihkan baju, pakaian, plus juga badannya di situ. Makanya di sini oleh ulama dihimbau di hari Asyura itu kita mandi ya, mandi. Memang mandi ini ajaran Islam. Bayangkan saja Bapak, kalau di Eropa itu jarang orang mandi. Kadang-kadang yang tidak mandi 1 bulan. Bahkan ada, saya pernah baca artikel orang Eropa itu ada yang namanya Raja Perancis itu bertahun-tahun tidak mandi, sehingga rajanya kalau ada di dekatnya itu bisa muntah-muntah rakyatnya itu. Ya mungkin karena kondisi dingin di Eropa. Bukan karena dingin, memang ajarannya begitu, ajaran sesat lah istilahnya begitu. Alhamdulillah Islam ini paling tidak 1 hari 2 kali mandi dihimbau, atau memang setiap waktu itu disunatkan mandi plus wudhunya itu kalau kita mau sholat. Makanya orang Islam ini jarang yang bau, kecuali yang bau memang penyakitnya bau begitu. Islam ini bersih, makanya Islam itu an-nadzafah. Islam itu adalah bersih. Oleh karena itu dihimbau di hari Asyura secara khusus
itu disunatkan mandi. Ini yang sudah saya sebut. Kedua, yang ketiga yang disebut saya itu alkohol iktihal, memakai celak. Iya. Sunat memakai celak. Laki juga. Laki, perempuan, wandu sama-sama sunat. Maka nanti kalau sampai melihat orang di mana-mana, di masjid, di pasar, kayak di pertemuan, laki-laki pakai celak, jangan diomongin. Iya. Itu sunnah Nabi SAW. Karena celak itu yuqawwil ain, menguatkan mata, wa sahihul ain, dan menyehatkan mata. Kemudian yang keempat yang belum saya sebut, ini sampai keempat, taklimul adfar, ya. Memotong kuku. Memotong kuku itu sunat, ya. Satu minggu minim, satu minggu satu kali. Seluruh kuku, baik di kaki maupun di tangan, ini sunat, hanya ditinggalkan sisa satu saja seperti ini. Iya. Untuk apa? Untuk alat menggaruk badan. Kalau saya potong semua, ini sunat. Banyak manfaat ya, Pak. Ya. Nah, sementara saya lihat sekarang kadang-kadang orang kukunya 5 dipelihara semuanya, tidak dipotong semuanya. Ini bahaya, Pak. Iya. Kalau di tangan kiri, yang ini yang dipotong, yang jemari enggak dipotong. Sementara nanti kalau istinja itu kan pakai yang kiri. Iya. Ini bahaya, menyulitkan. dan ini kalau sampai ada sisa najis sedikit di sini tersisa, maka sholatnya tidak sah nanti, karena bawa najis. Candai mathura cek sampai menakela tompen cekak kakokon. Betul ya, Pak. Tompeh, tahu tompeh? Kalau tompehnya itu sampai cekak ke kokona, melekat, tidak hilang di situ, sedikit pun najis ada di sini, maka tidak sah sholatnya, karena dia tetap bawa najis di kukunya itu, begitu ya. Nah, yang kedua, kalau kuku tidak dipotong, maka nanti ada kotoran-kotoran yang melekat di kuku itu, sehingga kotoran itu menjadi mani, menjadi penghalang nyampainya air ke tempat di mana kotoran itu menempel di situ. Makanya ini bisa menyebabkan juga wudunya tidak sah. Karena apa? Karena ada salah satu di anggota badan yang zahir yang nampak tidak nyampe air di situ, sehingga wudunya tidak sah, adusnya tidak sah, maka juga berimplikasi kepada tidak sahnya sholat. Maka dari itu jangan sampai, saya anjurkan, saya himbau kepada umat Islam, hati-hati, kuku itu bisa menyebabkan hal-hal yang urgensi, yang bisa menyebabkan sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah. Ini sunnah Nabi begitu ya, termasuk itu khamsunal fitrah, itu 5 dari sebagian fitrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah SAW yang harus kita lakukan. Minim itu setiap minggu 1 kali dipotong. Kita ini manusia, kita ini bukan singa, bukan macan, juga bukan kucing. Jangan sampai manusia itu meniru penampilan kucing dan singa dan burung elang itu. Kita manusia, Pak. Iya. Yang saya heran itu kadang-kadang ada juga orang itu 5 ini dipelihara semuanya, ada dipotong. Subhanallah. Ya. Jangan itu, tidak boleh itu. Bahaya itu. Bahaya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang belum saya sebut juga, ini adalah yang kelima, itu kegiatan Asyura adalah iyadatul marid, nyambangi orang sakit, membesuk orang sakit. Melihat atau nyambangi orang sakit ini sangat besar pahalanya ya. Rasulullah SAW bersabda, man ada maridun khadha fi rahmatihi fa idza jalasa indahu istanqa fiha, rawahu Tabarani. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membesuk orang sakit, maka dia itu khadha fi rahmah, maka dia sudah masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung dia sudah menyeburkan diri masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu, kalau dia membesuk sampai duduk di dekatnya, maka dia istanqa fiha, maka dia sudah masuk 100% menyeburkan diri dalam rahmat itu ya. Jadi afdalnya itu pakai di bulan Asyura, bulan Muharram ini ya. Kalau orang sakit di luar bulan Muharram, artinya masih jangan menunggu Muharram ya, jangan menunggu. Maksudnya di situ
ada khusus trek-trek Keafdolan, khusus iya, tertentu iya. afdoliyah. Iya. Artinya nanti kalau satu Muharram dia sakit tetangganya, tak tunggu aja nanti saya membesuk nanti 10 Asyura 10 hari lagi ya kalau mati Iya, Pak. sampai mati nih kita. Tidak usah nunggu-nunggu itu, tapi kegiatan di Muharram itu adalah diantaranya yang afdol, dihimbau, dianjurkan oleh agama itu adalah membesuk orang sakit. Disempatkan. Ya. Iya. Karena apa demikian? Karena membesuk orang sakit itu memang menjadi pengingat, Pak, ya. Menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa kita yang dibesuk itu, yang dibesuk kita sakit itu, saya juga yang besuk nanti mungkin Akan besok atau kapan seperti itu Seperti juga. itu, iya. Iya. Dan orang itu kalau sudah sakit itu secara logika, secara akal itu sudah hampir mati seakan-akan kan begitu. Iya. Jadi kalau kita besuk orang sakit, maka itu kita secara otomatis itu mengingatkan kita akan mati itu ya. Betul. Karena kita ini memang kita harus banyak ingat mati gitu ya. Insya Allah kalau kita ingat mati secara istiqomah, insya Allah apa yang kita lakukan insya Allah banyak positifnya. Amin, amin. Karena kita mengingat mati sudah yakin kita akan mati begitu ya. Karena kaitannya sakit itu sangat erat dengan mati. Betul. Mati sangat erat dengan sakit. Walaupun ada juga orang mati tanpa sakit, secara mendadak waktu berkegiatan langsung dia jatuh, langsung mati. Yang tidak kalah pentingnya ya ketika sakit kita jenguk doa ya Pak Kiai. Nanti itu saya bahas doanya. Iya. Ya. Jadi orang sakit ini memang harus kita jenguk dan itu adalah hakul Islam. Hakul Islam. Hakul Islam terhadap orang Islam diantaranya kalau jumpa ya kita beri salam, assalamualaikum. Kalau orang Islam di dekatnya itu sakit terjangkau ya kita jenguk kan begitu. Iya. Kalau orang itu punya hajat, orang Islam kita memberikan selamat. Itu hukukul Islam. Dan ini diantara hukukul Islam itu adalah menjenguk orang sakit. Siapapun orangnya, apa itu orang Islam, apa itu orang kafir, orang non Muslim, itu sunnah juga. Ya, sebagaimana Nabi ketika tetangganya itu sakit, orang Yahudi sakit, tetangganya tidak ada orang Yahudi yang jenguk pertama, tidak ada orang yang jenguk pertama kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya. Iya. Jadi ada orang Yahudi yang sangat asyaddu adawatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu sakit. Sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tetangganya agak jauh. Non Muslim. Yahudi, ya Yahudi. jelas kafir, Pak. Kafir. Ya. Kafir bahasa Islam, Quran itu kafir ya. Tahu, tapi tiba-tiba Nabi itu orang pertama kali yang menjenguk dia, yang membesuk dia. Iya. Sehingga begitu orang Yahudi itu yang sakit, yang sangat memusuhi Nabi, begitu melihat Nabi masuk dari pintu luar, langsung dia secara semangat bangun menyambut Nabi itu. Dari sakit bisa spontan, spontan bisa bangun bangun. seakan-akan sembuh. Aduh Muhammad, kamu ini orang bagus Muhammad. Teman-teman saya sendiri belum ada yang jenguk, tetangga-tetangga juga pertama kali kamu yang jenguk Muhammad. Ini orang Yahudi ini Masya Allah mengapresiasi sekali kepada Nabi, dan begitu juga sembuh pada waktu itu. Akhirnya apa? Kemudian hari si Yahudi itu datang kepada Nabi SAW, ikra syahadat, masuk Islam. Itu. Jadi intinya apa? Intinya kita bertetangga, berdampingan dengan orang Islam maupun dengan orang kafir, kita juga harus tetap bertoleransi. Selama orang kafir itu tidak memusuhi Islam, tidak menghina Islam, tidak merendahkan Islam, tidak menghina Islam, kita harus bertoleransi. Jadi dalam kebinekaan ini betul-betul ada dalam Islam. Jadi marilah kita
yang punya tetangga kafir, punya tetangga Yahudi, punya tetangga Nasrani, marilah kita bertoleransi sebatas mereka itu tidak harbi kepada kita, tidak merengi kita, tidak membenci kita, tidak memfitnah kita. Kita harus bertoleransi. Namun demikian toleransinya itu harus dibatasi. Jadi toleransi di luar akidah itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Sementara dalam sosial, dalam pergaulan, dalam bisnis, perdagangan, masalah ekonomi. Toh karena apa kita ini yang kita semuanya hampir seluruhnya umat Islam memakai produk-produk kafirin dan kafirat. Ini kenapa? Ya karena ada toleransi secara ekonomi di situ, gitu ya. Karena ada toleransi dengan halal. Inilah kembali ke sakit. Sakit ini memang di salah satunya itu bisa membuat komunikasi kita dengan orang lain, dengan tetangga-tetangga kita seluruhnya. Itu kadang-kadang yang namanya disebabkan sakit ini bisa mencairkan komunikasi kita yang sudah jumut, yang sudah beku di antara kita, disebabkan marad dan sakit itu. Kadang-kadang komunikasi yang jumut, yang beku itu bisa cair, ya. Makanya Nabi SAW itu kadang sudah setempo beliau bersabda, al maradu sautullahi fil ardi, ya. Sakit itu adalah cambuk Allah di bumi. Jadi kalau orang itu diberi sakit, itu artinya orang itu dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Kalau dia belum taat maksimal, imannya belum stabil, Islamnya belum stabil, perilakunya juga belum begitu bagus, maka diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit, itu artinya dia itu sedang dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi peringatan supaya dia itu ingat, begitu ya. Begitu juga orang yang membesuk dan mencenguk itu juga menjadi otomatis dia itu menjadi pengingat buat yang mencenguk itu. Bahwa kita bahwa kita juga sewaktu-waktu juga akan sakit, dan bila mana sakit tentunya sangat erat berafiliasi dengan kematian, begitu. Dengan demikian maka dia banyak kembalinya kepada Allah dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, mungkin yang kalian ada pertanyaan ya bisa lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 33906809. Dan ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya Pak Ustadz ya, Pak Kiai. Anis bacain dulu ini. Assalamualaikum, saya Rahma di Jamaluddin. Bagaimana niat mandi di bulan Muharram? Niatnya saja ya. Yang pertama. Terus yang kedua dibacain dulu ya. Ya. Oke. Yang kedua ini ada dari Dian. Selamat pagi, saya Dian di Jalan Gelatik. Mau tanya, jika kita menjenguk orang sakit di bulan Muharram, namun itu hanya karena disunahkan ketika bulan Muharram untuk menjenguk orang sakit, itu bagaimana hukumnya? Baik. Ya, Terima kasih. Ini ada dua penanya Pak Kiai. Yang pertama niat mandi, yang kedua hukumnya menjenguk orang sakit di bulan Muharram. Baik, terima kasih. Niat mandi itu ya gampang-gampang saja, biasa. Nawaitul husla fi hadzal yaum li sunnati Muharram, gitu ya. Niat saya mandi pada hari ini dalam sunnah Muharram. Sama saja, cuman kita nyebut idhofahnya itu dinisbatkan kepada bulan Asyura ya. Asyura, bulan Muharram, bukan Muharram tapi Asyura. Jadi yang saya sebut itu kegiatan di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, diantaranya sunat mandi. Niatnya nawaitul husla li ta'zimi yaumi Asyura. Itu saya ulang lagi, nawaitul husla li ta'zimi yaumi Asyura. Niat saya mandi karena menghormat dan takzim terhadap bulan hari Asyura. Kalau tidak dibaca lafaznya Kiai langsung bahasa langsung niat apa-apa, karena niat itu kan sunnah Pak. Iya. Niat dengan mulut itu boleh dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan.
Tapi dengan hati itu harus dibersamakan, dibarengkan dengan pertama membasuh. Kalau kita membasuh kepala pertama, ya niat harus bersamaan dengan itu. Niat saya mandi karena menghormat dan takzim terhadap hari Asyura. Itu niatnya Pak ya. Iya. Niat saya mandi, takzim karena takzim kepada hari Asyura. Asyura, Itu ya. tanggal 10 bulan Muharram itu ya. Iya. Terus yang kedua, Mengunjungi apa hukumnya menjenguk orang yang sakit di bulan Muharram. pada umumnya Bapak, menjenguk orang sakit itu secara umum di bulan apapun itu tetap sunnah dan dihimbau. Tapi ketika dinisbatkan kepada hari Asyura di sini, maka sunnah itu bertambah, artinya menjadi sunnat muakkadah, sunnat yang lebih sunnat daripada hari-hari yang lain. Namun ini nisbi, relatif ya, relatif. Jangan-jangan nanti ada orang sakit tetangganya pada bulan Dzulhijjah, dia nunggu nanti saya jenguk dia sampai nanti bulan Muharram atau hari Asyura, ini sampai mati nanti. Ya, jadi pada umumnya Bapak, jenguk orang sakit itu, baik itu orang Islam, baik itu orang kafir yang bukan harbi, baik itu famili, bukan famili, tangga dekat, tangga jauh, ini secara umum hukumnya sunnah. Namun ketika diidofatkan, dinisbatkan kepada hari Asyura, ini menjadi tambah sunnat, tambah kuat, artinya menjadi sunnah muakkadah, sunnat yang dikuatkan, yang didukung sangat oleh agama. Secara umum kapan saja itu memang dihimbau kita menjenguk orang sakit itu ya. Jadi istilahnya karena ini sunat Pak Kiai ya, hukumnya kalau kita tidak melihat, tidak jenguk itu Ya ada dosa, ya. ada dosa. Memang tidak menjenguk, tidak melihat, tidak membasuh, ya tidak dosa. Namanya sunnah. Sunnah itu kan definisinya apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggal tidak dosa. Hanya saja secara adat kurang baik lah ya. Kalau kita punya tangga dekat misalnya, kita yang sering jumpa, kemudian tetangga itu sakit, kita tidak jenguk, tidak membasuh, ya secara adat kurang elok lah ya. Iya. Ya. Nah tadi ini ada Pak Kiai. Ya benarnya tadi yang laki saya sendiri ini juga senang pakai celak ini. Cuma sekarang Pak Kiai, bahannya apakah ada bahan khusus untuk laki-laki atau perempuan ya? Karena sekarang sudah banyak dengan model-model peralatan Pak Kiai kira-kira. Ya, yang dimaksud celak di sini adalah ismit, batu ismit ya. Batu ismit Khusus yang ya. umum untuk laki-laki dan perempuan. Jadi apabila ada celak itu yang khusus perempuan, laki-laki jangan, tidak boleh ya. Jadi yang umum lah, bisa laki-laki juga bisa perempuan. Artinya maksud saya itu adalah batu ismit yang termasuk batu fleksibel, boleh laki-laki dan juga boleh perempuan. Betul ya Pak Kiai. Kegiatan yang kiranya apa tadi sudah cukup 5 Pak Kiai, di antaranya yang kita harus kerjakan dalam bulan Muharram ini, yang tak kalah pentingnya seumpama ini Pak Kiai, kita mungkin sudah dijelaskan kemarin-kemarinnya atau Pak Kiai pada minggu kemarin itu menyantuni, istilahnya menyantuni anak yatim Pak Kiai. Anak yatim ini apakah memang teknik atau teknis penyampaiannya ini ada yang pakai tudor-tudor ke rumah, ada pakai yang dihimpun oleh sekian masyarakat, sehingga di situ kadang-kadang satu saat di sana itu saya pernah menjumpai kemarin itu, saking banyaknya orang yang datang tidak ada kebahagiaan Pak Kiai. Enaknya gimana untuk mengkondisikan? Ya itu kan teknis Pak. Teknis itu secara internal. Kalau masjid, internal masjid. Kalau lembaga internal lembaga. Internal itu teknis itu ya kita atur sendiri. Bagaimana baiknya, bagaimana maslahannya. Yang penting itu tepat sasaran gitu ya. Betul. Jangan kemudian bukan yatim nanti diundang, aku yatim, termasuk saya juga yatim tua diundang, itu kurang baik. Yatim piatu. Gitu ya. Ya makanya ada lagi Pak ya. Ya
Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, sementara sudah yang Sudah. pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan materi. Ya. Baik, Ya. saya lanjutkan materi saja ya. Baik. Jadi menjenguk orang sakit itu adalah sunnatun min sunnatin Nabi sallam. Allah. Termasuk sunnah perilaku jejak tindak tanduk dari tindak tanduk Nabi sallam yang memang itu masuk di dalam bagian syariatul Syariatul Islam, dan itu adalah merupakan termasuk salah satu momen untuk memperindah dakwah di antara kita, baik antara kita semua umat Islam maupun di antara kita dengan orang kafir, sebagaimana Nabi yang tadi laksanakan dengan orang Yahudi. Itu adalah termasuk momentum dakwah dan metode dakwah yang indah dan baik. Nabi Muhammad SAW dari besarnya pahala ini pernah bersabda begini, man tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa wudu kemudian wudunya itu dengan pelaksanaan baik, sunnah-sunnahnya dilakukan semuanya, wa ada akhahul muslima, dan dia membesuk saudaranya yang Islam yang sakit, marid yang sakit, muhtasiban karena Allah, tidak kena tendensi apa-apa. Ada kadang-kadang menjenguk tetangganya sakit karena ada maksud lain, Maksud tertentu. ya, Ya. ada kan? Iya. Ini enggak, karena memang betul-betul lillahi ta'ala, Ya. bukan karena orang itu sakit kemudian punya anak perempuan cantik dia jenguk sering-sering begitu, ingin memenang anaknya, tidak begitu, tapi ini betul-betul lillahi ta'ala. Maka apa pahalanya? Bu'idha min jahannama sab'ina kharifan, Alhamdulillah. dijauhkan dia itu dari neraka jahanam dengan jarak perjalanan 70 tahun. Amin. Ya. Besar kan? Alhamdulillah. 70 tahun. Luar biasa. 70 tahun. Jadi jahanam itu kalau dijalani jalan kaki jarak 70 tahun baru nyampe, itu jauh kami dari situ. Orang yang besok itu. Artinya betul-betul dia itu diselamatkan, dipelihara dari panasnya neraka jahanam. Jadi untuk itu marilah kita nanti kalau ada tetangga-tetangga kita sakit, ya jenguklah ya. Menjenguk orang sakit itu ada adab-adabnya. Satu tadi itu fahsanal wudu, berwudu, supaya nanti kita ini waktu berangkat itu diikuti para malaikat sehingga doanya kita ini mustajab itu ya. Yang kedua adabnya memberikan motivasi kepada yang sakit, ya, membesarkan hati. Ya. memberikan semangat. Semangat. Jangan sampai ditakut-takuti, aduh sampean ini Sudah dekat. diabetesnya sudah stadium 4 ini. Ini kankernya sudah stadium 4 sampai ini, tinggal satu langkah lagi mati sampai ini. Tidak bisa begitu. Dihibur ya. Walaupun orang itu sudah hampir sekarat, jangan begitu. Karena takdir tidak ada yang tahu. Kita harus beri semangat dan kita doakan dia itu ya. Iya. Yang ketiga, adabnya orang sakit, orang sakit ya kita tidak boleh lama-lama di situ. Kadang-kadang orang jangan sakit lama sekali, diomongin gini begitu. Tidak mikir yang sakit, orang sakit kan ingin istirahat. Ingin istirahat ya. Fisiknya ingin istirahat, pikirannya juga ingin istirahat dan seterusnya. Kita sebentar saja. Yang keempat, adabnya itu harus mendoakan yang sakit itu. Ya, ada hadis yang mengatakan begini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang sahih dan jayyid. Nabi SAW bersabda, man ada maridan lam yahdur ajaluhu wa qala indahu sab'a marrat Allahumma inni as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka illa afahullahu min dzalikal marad. Ini hadisnya. Hadis ini sahih. Ya. Barang siapa hadir menjenguk membesuk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang kira-kira ajalnya itu belum tiba di situ, masih ada harapan hidup panjang mas. Kemudian dia duduk di situ mendoakan dengan doa ini 7 kali. 7 kali berdoa. 7 kali ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim
ay yashfiyaka illa afahullahu ta'ala min dzalikal marad. Saya memohon untukmu kepada Allah, Tuhan arsy yang agung, untuk Allah menyembuhkan kepada penyakit kamu, illa afahullah, maka kecuali Allah itu menyembuhkan penyakitnya dia itu. Ya, ini hadis sahih ya. Iya. Hadis sahih. Artinya yang keempat ini, orang yang membesuk itu harus mendoakan. Tidak usah panjang-panjang doanya, pendek-pendek seperti ini saja. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Itu doanya, pendek kan? Iya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Sudah cukup itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adabnya, kita minta doa, minta didoain kepada yang sakit itu. Manakala si sakit itu sadar, bisa ngomong, ingatannya masih nyambung, kita minta doa. Karena apa? Karena orang sakit itu doanya mustajab. Mustajab. Ada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallam, da'watul marid la turaddu. Doanya orang yang sakit itu tidak akan ditolak. Mustajab ya. Doa orang sakit tidak ditolak, artinya mustajabah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok begitu? Karena orang sakit itu dalam waktu, keadaan, situasi dan kondisi dia itu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kalau orang sakit itu sabar, tabah menerima kepada apa yang diberikan Allah, maka dia itu setelah sembuh dari sakitnya, dosanya habis. Amin. Di hadis lain Nabi bersabda, idza maridul abdu salasata ayyamin, ketika orang itu sudah sakit 3 hari, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Amin. Maka dia lepas dari dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Asalkan tidak menggerutu ya. Ya itu syaratnya sabar, ya. tabah, Iya. ndak ngoceh. Ya, kalau tidak sabar ya itu ndak begitu, maka nambah dosa itu. Dosa, iya. Nilainya ya, nol. nambah dosa itu. Makanya orang itu, ketika orang itu sakit, setelah selesai sakit, malaikat itu matur kepada Allah, sudah ya Allah, si fulan yang sakit sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Apa bilang Allah? Sudah, malaikat kembalikan semuanya, sehatnya kembalikan, yang tidak mana enak makan guli saat itu kembalikan, hanya satu malaikat jangan kembalikan. Apa itu ya Allah? Dosanya jangan kembalikan. Dosanya ya. Yang lainnya suruh kembalikan lagi. Iya. Sehatnya kembalikan, tidak enak makan dan minum kembalikan, fisiknya kembalikan lagi, sehat lagi. Satu malaikat jangan kembalikan dosanya. Amin. Ya. Dan menyenangkan juga ini pada yang sakit, kayak ada bawa buah tangan, oleh-oleh itu juga. Ya itu sedekah, itu termasuk min sedekah. adab, itu minal adab ya, dari tata keramanya kita juga orang sakit. Karena begini, orang sakit itu pasti ada sesuatu yang diinginkan. Yang diingini apa begitu? Apa ingin buah mangga, atau ingin buah apel, atau ingin buah apa ya, biasanya buah-buah yang kalau tidak ada pantangan dari lambung itu. Makanya itu ya raba-raba saja, kira-kira apa nanti yang diingini itu kita bawa. Kalau memang yang sakit tidak mau, kan ada yang waras, ada yang sehat di dekatnya itu, anaknya, anak istrinya, ada keluarganya, itu bisa dimakan yang lain. Yang penting itu kita niatnya di situ, insya Allah menghormati orang sakit. Insya Allah kita ini juga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada kita. Amin. Ya. Amin. Masih banyak waktunya? Sudah cukup. Oh, sudah cukup ya. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan-kegiatan Hari Asyura ini. Mudah-mudahan melalui menjenguk orang sakit ini, bahasanya kita semuanya disehatkan. Amin. Oleh Allah SWT, diselamatkan dari segala penyakit
zahir dan penyakit batin. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Sampang oleh Kiai Haji Buhari Maksum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi saya sendiri, kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Utamanya masih ada sisa-sisa bulan Muharram ini, mari kita mudah-mudahan mengambil manfaat. Yang belum mandi bisa mandi, masih ada sisa mandi besar. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ini juga dapat berkat Allah. Amin. Allahumma Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengar sampai di sini dulu ya Lentera Hati kali ini di edisi hari Kamis 25 Agustus 2022. Terima kasih juga pada moderator kita hari ini Bapak Muhammad Syukur SPDI dan juga narasumber kita hari ini Bapak Kiai Haji Buhari Maksum atas tema yang sudah disampaikan, yaitu kegiatan-kegiatan dalam bulan Muharram. Dan tadi yang sempat bertanya, semoga jawabannya dimengerti ya dari jawaban dari narasumber ini, semoga dipahami dengan baik. Dan mendengar ini waktunya Anis pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.